ولهذا جاء في الحديث الذي يروي يزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita pemberian yang sangat teramat banyak, yang telah mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tiada tara dan tiada terhingga. Dan nikmat-nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga tersebut Allah berikan kepada kita setiap hari. Wallahi, setiap hari. Setiap hari Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tiada tara dan tiada terhingga. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu. Ketika seorang manusia merasakan bahwa nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang ia dapatkan dari Allah setiap hari begitu banyak, maka yang akan datang baginya adalah kemudahan untuk bersyukur. Karena tidaklah syukur melainkan buah daripada mahirnya seorang hamba melihat nikmat Allah datang. Dan syukur ini akan tertutup bagi seorang hamba yang tidak melihat datang-datangnya rahmat dan nikmat Allah. Tak pandai dia melihat datangnya rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia tidak akan pandai bersyukur. Karena pohonnya adalah kemampuan melihat datangnya rahmat dan nikmat, buahnya adalah syukur. Begitu kita terbangun dari tidur tadi malam, ketika hati itu merasakan, alhamdulillah, nikmat tidur saya dapatkan, maka lisan akan bersyukur. Mengingat bahwa kita telah dapat nikmat besar dari Allah bernama ditidurkan atau bernama tidur. Karena tidur itu adalah karunia anugerah besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang sering sekali manusia menganggapnya nikmat sepele. Takkan sepele kalau kita tahu nikmat tidur itu sangat besar. Ana yakin dan percaya di antara kita pernah bertemu dengan orang yang Allah cabut daripadanya nikmat tidur. Lihat bagaimana menderitanya hidup.
Lihat bagaimana dia kehilangan tenaga. Lihat bagaimana hidupnya lemah, letih. Kesehatan hilang. Karena tidak ada istirahat untuk manusia lebih daripada tidur. Dan tidur itu bukan kemampuan kita. Kita sebagai manusia tak mampu tidur. Allah tidak berikan kemampuan kita untuk tidur. Karena tidur itu tak sama dengan mampu berjalan, tak sama dengan mampu berbicara, tak sama dengan mampu melihat. Kita bisa melihat. Ketika kita ingin sekarang berjalan, kita bisa berjalan. Ketika kita sekarang ingin untuk berbicara, kita bisa berbicara. Tapi tak seperti itu tidur. Coba sekarang kita ingin tidur, bisa tidur nggak? Nggak bisa. Berarti bukan kemampuan kita tidur itu. Murni anugerah Allah. Yang kita mampu hanyalah siap-siap tidur. Rebahkan badan. Atur posisi. Atur suhu udara. Pakai selimut. Pejamkan mata. Mulai. Bersiap untuk tidur. Adapun tidur itu sendiri murni nikmat yang Allah berikan kepada hamba. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah menisbatkan, menyandarkan nikmat tidur itu kepadanya, bukan kepada kemampuan kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah dan dialah Allah yang menidurkan kalian di malam hari. Menidurkan kalian. Lihat, benar-benar Allah nisbatkan kepada dirinya. Ini pemberianku kepada kalian, wahai hamba. Aku tidurkan kalian. Dan bukankah pernah berlalu di suatu saat bagi semua kita. Kita ingin tidur, mata sudah berat, sudah merah. Rasa sudah lelah, tapi nggak tidur, nggak datang. Capek bolak-balik, nggak datang-datang tidur. Allah sedang tidak memberikan. Padahal seluruh penyebabnya sudah ada. Badan letih, mata ngantuk, sudah merah, ini segala macam suasana. Suhu di kamar sudah diatur, kondisi, posisi PW sudah diusahakan. Nggak juga datang itu namanya tidur. Karena memang sedang Allah tidak ingin berikan. Inilah saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat. Ketika seorang hamba tidak merasakan datangnya rahmat dan nikmat Allah, bagaimana dia akan bersyukur? Dia tidak merasakan datangnya rahmat dan nikmat. Dan hati-hati terhadap perangkap rahmat dan nikmat Allah adalah harta. Rahmat dan nikmat Allah adalah tahta. Rahmat dan nikmat Allah adalah popularitas. Kalau bukan itu, bukan rahmat dan bukan nikmat. Ini jebakan iblis yang sangat besar, terkhusus di zaman kita sekarang. Orang mengira kalau tak ada jabatan, tak ada kekayaan, tak ada popularitas, berarti manusia yang tidak dapat rahmat dan nikmat. Ini kebatilan yang sangat batil. Ketika rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya dinilai dengan materi duniawi. Topik yang dimintakan untuk Ana membicarakannya pada kesempatan yang berbahagia ini adalah jangan bersedih. Subhanallah, diletakkan di masjid rumah sakit. Cocok banget Mas, connect gitu antara tempat dan judul, Masya Allah. Sedih saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat terbagi dua. Sedih yang halal dan sedih yang tidak halal. Sedih yang diizinkan Allah dan sedih yang sudah dilarang oleh Allah. Sedih yang dia masih di atas ridho Allah dan sedih yang dia sudah jebakan iblis.
Di dalam Al-Quran, surat Al-Mujadilah, Allah mengatakan, innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladhina amanu. Bisik-bisik syaitan itu tujuannya adalah untuk membuat orang yang beriman bersedih. Nyata di dalam ayat ini ada sedih dalam kehidupan manusia yang itu sudah jebakan iblis. Yang itu sudah jebakan syaitan, bukan sedih biasa lagi. Bolehkah manusia bersedih? Sedih yang mana dulu? Sedih yang masih di atas ridho Allah, boleh. Bebas. Karena Allah masih mengizinkan untuk bersedih. Dan Allah telah letakkan di dalam fitrah manusia, dia akan bersedih atas perkara-perkara yang menimpanya. Itu fitrah kita. Fitrah seluruh manusia. Ada sesuatu penyebab dia bersedih, maka dia bersedih. Dan semua manusia memiliki fitrah itu. Sampai para nabi dan para rasul. Sampai manusia yang paling kuat hatinya terhadap iman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan sangat tegas dan jelas, hati bersedih. Ketika anaknya Ibrahim meninggal dan beliau meneteskan air mata, padahal Rasul itu adalah orang yang sangat kuat dan kokoh, terutama dalam perkara-perkara dunia. Beliau orang yang jarang terlihat sedih kalau musibahnya musibah dunia. Namun beliau yang menyatakan bahwa wa innal qalba yahzan. Hati ini bersedih. Wa innal aina tadma. Mata ini mengalirkan air mata. Fitrah. Karena beliau juga manusia seperti kita. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan kepada mereka, katakan kepada umatmu wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hamba Allah itu, wahai Nabi, katakan kepada mereka, saya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa taala, basyarun mithlukum, manusia seperti kalian. Beliau bukan malaikat, apalagi Tuhan. Manusia seperti kita. Beliau lelah, beliau capek, beliau sedih, beliau bahagia, beliau butuh makanan, beliau butuh istri, beliau butuh anak. Fitrah. Beliau butuh istirahat. Beliau bersedih di antaranya. Seperti fitrah-fitrah yang lainnya. Selagi manusia berada di atas fitrah saja, tidak lebih daripada itu, maka syariat Allah mengizinkan itu untuk terwujud. Syariat Allah, agama yang luar biasa, yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini melalui wahyu, yang tanpanya manusia tidak akan mengerti bagaimana hidup, kecuali bagaikan mengertinya hewan. Syariat yang mulia ini, yang Allah turunkan ke permukaan bumi, mengizinkan manusia asal masih di atas fitrahnya. Maka sedih yang masih di atas fitrah, boleh. Tidak terlarang. Dan semua kita pernah mengalaminya. Kita menangis. Kita bersedih walau air mata tidak turun. Sedih di hati yang belum sampai meneteskan air mata. Kita bersedih melihat saudara kita ditimpa musibah. Kita bersedih ketika ditinggal orang yang kita cintai. Kita menangis pada saat itu. Sekedar bersedih. Air mata mengalir,
Syaratnya apa? Syaratnya tetap di atas yang diizinkan Allah. Nabi mengatakan wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Ketika hati itu bersedih, ketika air mata itu mengalir, tetap kata-kata ini akan keluar apa yang membuat Allah ridho. Bukan ini bahasan sedih kita dalam judul. Karena sedih ini tak bisa dihindari. Sesuatu yang tidak bisa dihindari, tak boleh dilarang. Apa yang dilarang? Tak bisa dihindari. Bagaimana melarangnya? Allah mengizinkan terjadi, Allah memfitrahkannya terjadi. Oleh karena itu ketika seorang wanita ditemukan Rasul SAW sedang menangis, di samping kubur bayinya yang baru saja meninggal, sedang menangis. Di pinggir kuburan, yang baru saja dimakamkan dari bayinya, wanita tersebut, sedang menangis. Rasul SAW
Rabbuna. Shadaqallahul azim. Allah mengatakan yang sebenarnya. Ini apa yang akan dirasakan oleh manusia ketika mereka sudah meninggalkan kehidupan mereka di dunia dan sudah hadir di padang mahsyar. Mereka review ke belakang, usia mereka di permukaan bumi ternyata hanya 1 hari. Sebahagian hari. Mana perginya tahun-tahun itu? 40, 60, 70, 80. Mana perginya? Nggak ada. Nggak ada yang menjawab 1 tahun, 1 bulan, apa 1 minggu. Nggak ada. 1 hari. Tidakkah ini menunjukkan bahwa Allah ingin mengingatkan kepada kita dalam ayat ini bahwa umurmu singkat. Umur Anda singkat. Kalau ataupun harus ada yang musibah yang menimpa, jangan sedih. Sedih yang haram tadi maksudnya. Karena ini akan sebentar lagi hilang, lewat, habis. Dunia. Maka orang yang sadar akan hakikat pendeknya usianya di permukaan bumi, tak akan bersedih. Apalah dunia. Dia dizolimi orang, apalah dunia. Tanahnya dirampas orang, apalah dunia. Duitnya dipinjam orang, tidak dikembalikan, apalah dunia. Ketika saya mengatakan itu, bukan tidak halal dia berusaha untuk mendapatkan hartanya. Bukan itu yang Anda maksud. Akan tetapi lihat, ketika orang dizolimi, sering dia sedih. Kadang sedihnya larut sampai kepada hal yang menyiksa dirinya sendiri. Tapi kalau dia sadar bahwa dunia ini sebentar, dunia ini kerdil, dunia ini nggak ada apa-apanya. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya 'inda Allah tusawi janaha ba'udatin, masaqal kafira minha syurbata ma'in." Kalau dunia di sisi Allah harganya sama dengan sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan 1 tegukan minuman pun kepada orang kafir. Kerdil, kecil dan sebentar. Kalau kita di dalamnya mendapatkan musibah, musibah dunia. Maka ini akan membantu manusia tidak bersedih. Apalagi dihadirkan bahwa Allah tidak akan pernah menzolimi. Dan Allah akan tidak akan membiarkan kezoliman itu tanpa penyelesaian di padang mahsyar. Yang akan ada nanti adalah seluruh hak kita akan kita terima. Hak kita yang diambil orang itu pasti balik, nggak ada cerita tidak. Ini sebenarnya tambahan kedua daripada yang tadi. Kalau ingin dijadikan poin yang ketiga, ketika kita dizolimi orang dan semacamnya, jangan bersedih. Kenapa? Karena hal yang akan menjadi hak kita pasti Allah akan kembalikan kepada kita. Pasti, tidak kata-kata tidak. Namun tidak di sini tempatnya. Ini bukan tempat pembalasan. Ini bukan tempat persidangan ilahi. Ada tempatnya nanti yang kita ulang-ulang setiap hari. Maliki yaumiddin. Hari pembalasan. Dan ketika hari pembalasan itu tiba, salah satu karakter hari kiamat, la zulmal yaum. Pada hari ini takkan ada yang namanya kezoliman. Takkan ada yang namanya kezoliman. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Pada hari ini tak ada satu jiwa pun yang akan dizolimi. Walaupun hanya sebesar biji zarrah, kami akan datangkan kezoliman itu dan akan diberikan ganjaran. Wa kafa bina hasibin. Cukuplah kami sebagai
yang akan menghisap seluruh kezaliman yang ada untuk dikembalikan kepada orang yang dizolimi. Cukuplah kami sebagai penghitung siapa yang telah menzolimi untuk mendapatkan ganjaran kezaliman yang dia lakukan. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa hak kita akan Allah kembalikan kepada kita. Takkan hilang, hanya diundur ke akhirat. Kalau tidak berhasil kita tuntut di dunia. Ini tidak akan membuat kita sedih. Nggak akan hilang. Nggak akan kemana-mana. Bahkan kalau dia ada di dunia, harta itu kembali menjadi milik kita di dunia, berhasil kita datangkan, mungkin tidak akan menjadi pahala di akhirat. Mungkin ya. Atau boleh jadi, harta itu ketika balik kepada kita, malah memicu kita berbuat maksiat. Namun ketika dia terletak di akhirat, diterimanya di akhirat, ini sudah merupakan hal yang luar biasa. Karena menjadi hak kita di akhirat, pahala untuk kita di akhirat, walau kita terpaksa untuk meletakkannya di sana, tanpa keridhaan. Maka seorang hamba yang yakin bahwa haknya akan dikembalikan oleh Allah, tidak sedih dia ketika dia dizolimi, tidak sedih dia ketika orang memfitnah dirinya, tidak sedih dia ketika dia dibully orang, tidak sedih dia ketika dia dikata-katai orang. Bahkan kalau kita mau melihat lebih dalam, mau melincana lebih dalam, kadang-kadang hal seperti itu membuat kebahagiaan tersendiri. Itu yang aneh memang dalam agama Allah. Aneh tapi nyata. Harusnya orang yang dituding sedih kan? Namun apabila seorang benar-benar imannya kuat terhadap apa yang akan dia dapatkan dari tudingan manusia, dari fitnahan manusia, dari ribahan manusia itu, hal itu malah membuat dia, alhamdulillah, insya Allah akan dapat pahala tanpa beramal. Ini yang membuat banyak orang-orang yang mengerti syariat, mengerti agama, mengerti dunia, mengerti akhirat, mengerti apa yang Allah terangkan, tahan terhadap aneka ragam. Dan yang paling terdepan adalah para nabi dan para rasul. Takkan sanggup kita kalau ujian para nabi dan para rasul itu Allah berikan kepada kita. Karena iman kita nggak kuat untuk itu. Namun kenapa ujian yang begitu hebat itu yang melanda para nabi dan para rasul itu bisa dihadapi oleh para nabi dan para rasul? Karena mereka punya keimanan yang luar biasa. Akidah yang luar biasa. Keyakinan teguh. Benteng pertahanan yang luar biasa daripada akidah. Poin berikutnya yang bisa kita jadikan sesuatu dalam agama kita agar kita tidak sedih adalah masih banyak orang lain yang dapat musibah lebih daripada kita. Masih banyak orang lain yang dapat musibah itu jauh lebih berat daripada kita. Oleh karena itu, dalam sebuah ungkapan hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, Rasul mengajarkan kepada kita selalu lihat yang di bawah. Jangan lihatnya ke atas. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah selalu orang yang di bawah kalian. Ini obat yang luar biasa agar kita tidak sedih. Sedih yang terlarang. Sedih yang haram. Sedih yang dia jebakan iblis. Ini obat ketika musibah datang kepada kita. Obatnya, lihat orang lain yang musibahnya lebih dahsyat. Yang musibahnya lebih parah daripada kita. Ujian yang Allah berikan kepadanya jauh lebih berat daripada apa yang Allah berikan kepada kita. Ini yang dikatakan oleh pujangga Arab, masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah yang menimpa suatu kaum
memberikan manfaat kepada kaum lain. Musibah yang menimpa seseorang memberikan manfaat kepada orang lain. Salah satu di antara manfaat itu adalah orang yang itu merasa bahwa musibah saya nggak seberapa kalau saya melihat musibah Anda. Oleh karena itu kenapa kita disuruh untuk jenguk orang sakit. Oleh karena itu kenapa kita disuruh untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman, menyolatkan mayat dan mengantarkannya ke pemakaman. Oleh karena itu kenapa kita disuruh mencari fakir miskin untuk kita berikan makanan. Bukan hanya sekedar memberikan makanan untuk mencari pahala. Bukan. Oleh karena itu kenapa kita disuruh untuk peduli kepada anak yatim. Bukan hanya sekedar ingin dapatkan pahala nih saya peduli memberikan santunan. Bukan. Bukan sekedar itu. Bahwa ketika hal-hal tersebut dilakukan, dilaksanakan, dikerjakan, Anda akan merasa Anda dapat nikmat yang luar biasa banyak dan musibah yang sedang Anda dapatkan tak seberapa dengan musibah yang Anda lihat. Dari orang-orang tersebut, dari orang fakir, orang miskin, anak yatim, orang yang meninggal, orang yang sakit. Bagaimana dia mengerang kesakitan. 3 bulan berturut-turut, 6 bulan berturut-turut. Bagaimana keluarganya, bagaimana anak dan istrinya, anak dan suaminya. Itu akan membuat musibah yang sedang ada pada kita, dan pasti ada yang sedang ada pada kita, menjadi ringan melihat yang lain jauh lebih berat daripada apa yang kita alami, yang sedang Allah ujikan kepada kita. Sehingga kita bersyukur kepada Allah, ya Allah. Masih banyak nikmat-nikmat besar yang kau berikan kepada aku. Masih tidak seberapa musibah yang kau berikan kepada aku. Oleh karena itu, kenapa menjenguk orang sakit itu dalam bahasa kiasan syariat bertemu Allah. Kenapa? Karena sering sekali menjenguk orang sakit itu mengingatkan kita kembali kepada Allah. Membuat kita ingat kembali kepada Rabb kita. Membuat kita bersyukur lagi kepada Allah Ta'ala. Membuat kita ridho dengan keputusan Allah. Membuat kita nyaman dengan, walaupun musibah itu masih ada, namun tidak seberat. Kita kembali kepada Allah. Mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini dia makna hadis Nabi SAW, hadis Qudsi, ketika Allah Ta'ala mengatakan di dalam hadis Qudsi dari Nabi kita tercinta, Allah berfirman, Maridtu walam ta'udni. Wahai hamba aku sakit namun engkau tidak menjengukku. Maksudnya adalah ada seorang muslim yang sakit, lalu kita jenguk, kita kembali kepada Allah pada saat menjenguk yang sakit itu. Sekiranya ada seorang muslim yang sakit, kau jenguk dia, engkau akan temukan aku ada di sisinya. Hadis Qudsi. Dan maknanya adalah mengingatkan kita kepada Allah. Ketika kita mengingatkan kita kepada Allah melalui musibah yang ada, akan ringan terasa musibah yang menimpa kita. Akan semakin ridho kita dengan apa yang sedang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Berikutnya, di dalam Al-Quranul Karim nas tegas. Poin di mana kita diharuskan untuk meyakini kita ini dan semua yang kita miliki milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ditimpa musibah, manakala benar-benar difahami, manakala benar-benar dihayati, manakala benar-benar ada di dalam hati, mengobati sakit dan menghilangkan kesedihan. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala menyebutkan itu dengan nas yang sangat tegas. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ucapkan dengan ucapan lisan yang diperintahkan hati. Itu dia yang Allah inginkan. Ucapan lisan yang lahir dari hati.
Bukan hanya ucapan lisan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna. Seperti sebahagian orang sekarang yang ketika mendengar ada fulan wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekadar ucapan lisan. Ini apabila dihayati obat ketika musibah datang. Sehingga kita tidak bersedih. Innalillahi, saya ini milik Allah. Saya ini punya Allah. Saya dan apa yang saya miliki punya Allah. Lalu Allah ambil sebahagiannya. Lalu Allah berikan keputusannya terhadap benda miliknya. Allah tidak akan pernah salah. Milik Allah. Oleh karena itu, ketika hati manusia merasa ini harta saya, hilang bahwa ini semua punya Allah yang sedang Allah amanahkan. Di sini penyakit sakit hati ketika Allah ambil itu datang. Tak terima ketika Allah ambil itu hilang. Berganti dengan protes. Itu harta saya. Itu mobil saya, itu rumah saya, itu anak saya, itu punya engkau, kapan engkau ciptakan? Anda dan apapun yang Anda miliki, semuanya milik Allah. Dan Allah berhak melakukan apapun yang Ia inginkan pada makhluk ciptaannya. Dan Dia tidak akan pernah menzalimi makhluk itu seperti yang tadi sudah kita bahas. Poin berikutnya, Allah menguji kita dengan musibah agar Allah ampuni dosa kita. Allah menguji kita dengan musibah agar Allah ampuni dosa kita. Maka ketika mendapatkan musibah, ingat dosa. Ingat dosa. Orang yang ingat dosanya ketika ditimpa musibah tak akan nyalahkan Allah. Dia berharap dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah dengan musibah yang datang. Masyaallah muslimin, banyak lagi hal-hal lain dalam agama kita yang bisa kita jadikan poin yang kalau kita amalkan akan menghilangkan kesedihan. Mudah-mudahan apa yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat, dan mungkin masih banyak kegiatan-kegiatan ikhwan dan akhwat sekalian di pagi hari yang berbahagia ini. Kita cukupkan sampai di sini materi kita, dan kita buka tanya jawab untuk 1 atau 2 pertanyaan dan jawaban kalau saya ada ilmu untuk menjawabnya. Setelah itu kita tutup kajian biidznillah azza wa jalla. Wassallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Kita persilahkan kalau ada pertanyaan. Semoga Ana punya ilmu untuk menjawabnya. Ustadz, apa hukumnya membatalkan perjanjian jual beli? Boleh. Tidak ada larangannya dalam agama kita. Sebagaimana boleh melakukan akad, boleh membatalkan akad. Dan dilakukan dengan saling taradhi, saling ridho. Dilakukan dengan saling ridho. Dan seandainya saling ridho itu harus membuahkan pembayaran yang wajar untuk pembatalan dari pihak yang ingin membatalkan setelah akadnya sempurna, dan si pihak kedua tidak mau membatalkan kecuali ada pembayaran yang wajar, bukan penzoliman, maka yang akan membatalkan juga dihalalkan untuk membayar beberapa
takaran, dan itu berlaku dalam kadarnya pada adat istiadat. Berapa dalam urf adat istiadat kebiasaan harus di pembatalan itu, berapa kadarnya untuk membatalkan itu, dan dilakukan dengan saling tarawih, dilakukan dengan saling ridho. Sebagaimana bolehnya kita mewujudkan akad, boleh juga kita membatalkan akad. Dan pihak yang apa namanya, pihak satunya lagi, dia tidak berhak untuk mengatakan saya tidak mau dibatalkan. Saya tidak mau dibatalkan. Apabila pembatalan akad, ingin membelinya itu masih di majelis, satu majelis, itu tak ada pembayaran apapun. Tak ada kebolehan tidak mengizinkan pembatalan. Tak ada kebolehan. Kalau dia masih di majelis, misalnya kita transaksi nih, transaksi mudah mulai ini masih tidak jadilah. Masih di majelis yang sama, belum bubar, maka 100% punya hak untuk mengatakan tidak jadi. Dan tidak boleh pihak yang satunya marah. Ini udah 1 jam menghadapi Anda, sudah saya fokuskan 2 jam di depan Anda, kita sudah transaksi, sudah ini. Enggak. Agama kita membolehkan 100% hak pedagang atau pembeli untuk tidak mengatakan tidak. Ya kadang-kadang kan kita beli mobil, meriksa mobilnya sampai 1 jam, dia terangkan ini segala macam, akhirnya sampai kepada titik nggak jadilah. Si pedagang mobil nggak boleh marah. Mana saya sudah layani Anda sekian lama, saya sudah begini, sudah nggak bisa. Selagi masih di satu majelis akad, belum berpisah, 100% masing-masing untuk membatalkan, baik pedagang atau pembeli. Dan di dalam agama kita, pedagang dengan pembeli sama-sama pedagang. Hanya dalam bahasa kita pedagang dan pembeli. Dalam bahasa agama dua-duanya pedagang. Karena yang menjual dan membeli sama-sama menjual. Yang satu jual mobil, yang satu jual duit. Karena hukum asal perdagangan adalah barter manfaat. Hukum asal perdagangan adalah pertukaran manfaat. Itu hukum asal perdagangan. Sebelum ada yang namanya duit, orang barter. Dan dulu-dulu di kampung kita, kalau kita masih ingat, terutama generasi-generasi yang, generasi apa namanya, generasi tua, mungkin masih menyaksikan jual beli di pasar, beras ditukar dengan ayam gitu ya. Dengan durian. Kok ingatkan anak ke durian sih? Pergantian. Saya kasih Anda, saya jual kepada Anda beras, Anda jual kepada saya ayam. Saya jual kepada Anda pisang, Anda jual kepada saya ubi. Saya jual kepada Anda ini, saya jual kepada Anda gandum, saya beli dari Anda. Duanya pedagang. Namun ayam sudah berganti dengan uang. Maka ketika membeli beras pakai uang, sebenarnya sama. Beras ayam tadi sudah berganti dengan uang. Dibarter dengan beras. Pada dasarnya dua-duanya pedagang. Dua-duanya orang yang sedang jual beli. Oleh karena itu dalam agama kita, dalam bahasa hadis, al-bayyi'ani, 2 orang yang sedang jual beli, 2 orang yang sedang transaksi, 2 orang yang sedang berdagang, bil khiyari ma lam yatafarraqa, dua-duanya sama-sama bebas mengambil keputusan, lanjut atau tidak, akad ini diteruskan atau tidak, atau dibatalkan, ma lam yatafarraqa, manakala keduanya belum terpisah. Manakala keduanya belum terpisah. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang ridho dengan apa yang Allah putuskan.
Dan ridho dengan apa yang Allah putuskan itu akan menghasilkan kepada kita kesedihan yang sewajarnya saja. Tidak akan masuk kepada kesedihan yang dia adalah hal yang dimurkai Allah, dilaknat oleh Allah, dan dicintai iblis. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bersabar. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala ampunkan dosa dan kesalahan kita dengan musibah yang Allah berikan kepada kita dan diberikan kesabaran setelahnya. Semoga derajat kita di surga Allah semakin tinggi dengan musibah yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لماذا تزيدك إيمان؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan harta.